Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ada suatu tempat dengan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Daun-daun berguguran dan sungai mengamuk. Jauh di dalam gunung, ada altar biru yang menjulang tinggi. Altar ini memancarkan aura kuno, dan seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk di atas altar. Dia tampak muda tetapi memberikan perasaan kuno, seolah-olah dia sudah ada sejak lama. Dia adalah Xuan Luo. Ketika Wang Lin mengeluarkan cetakan emas di benua banteng surgawi, Xuan Luo, yang telah berkultivasi dengan pintu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia datang, Xuan Luo tersenyum. Dia tahu bahwa murid yang dia pilih tidak akan mati dalam kehampaan dan akan tiba di benua astral abadi. Dengan cetakan emasku, dia seharusnya baik-baik saja di alam surga. Sekarang dia telah tiba, tidak perlu terburu-buru untuk menjemputnya. Biarkan dia mengasah kemampuannya agar dia bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Xuan Luo bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pergi ke negeri surga. Lagi pula, dengan statusnya, tidak baik jika pergi terlalu sering, karena bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sama seperti bagaimana jika Grand Empirin dari surga terus datang ke negara-negara kuno, mereka akan diusir atau bahkan dikepung. Pada perjalanan sebelumnya, meskipun dia telah pergi, dia telah menerima beberapa luka, jadi dia melakukan budidaya pintu tertutup. Alasan lain dia melakukan budidaya pintu tertutup adalah penyesalan yang dia rasakan karena tidak bisa menunggu Wang Lin. Sekarang penyesalannya telah hilang, tidak ada masalah dengan luka-lukanya. Murid Wang Er, benua astral abadi adalah rumahmu dan Dao kuno adalah kampung halamanmu. Guru akan menunggumu kembali ke sini. Xuan Luo mengungkapkan senyuman ramah dan perlahan menutup matanya saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Di benua banteng surgawi, Wang Lin sedang duduk di sebelah bola api dan mengirimkan segel ke dalamnya. Hal ini menyebabkan vermilion bird di dalamnya menjadi lebih jernih dan aumannya semakin keras. Esensi tubuh asli, bentuk. Beberapa jam kemudian, ketika vermilion bird menjadi lebih jelas dan keinginan api menjadi lebih kuat, Wang Lin membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini memasuki telinga Du King dan seperti guntur yang bergemuruh di dalam hatinya. Dia berdiri, dan ketakutan di matanya tak terlukiskan. Setelah Wang Lin berbicara, bola api setinggi 10 kaki bergemuruh dan vermilion bird di dalamnya berhenti bergerak. Bulu ekor burung vermilion mulai terbakar dan perlahan berubah menjadi sepasang kaki manusia. Esensi tubuh sebenarnya perlahan terbentuk. Du King secara pribadi melihat ini, dan ekspresinya menjadi tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembentukan tubuh esensi sejati. Ini memberinya manfaat besar dan bahkan membuka jalan bagi kultivasinya di masa depan. Du King tampak bersemangat. Dia telah melewati 7 arcane tribulan, tapi dia tidak berani dan tidak percaya diri tentang arcane tribulan ke-8 atau ke-9. Apa yang baru saja dilihatnya membantu esensi apinya tumbuh. Adegan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, tekanan yang dihadapi Wang Lin sangat besar. Keringat menutupi keningnya dan langsung berubah menjadi gas. Itu membuatnya tampak seperti sedang bersembunyi di dalam kabut. Esensi apinya tidak cukup kuat untuk membentuk tubuh esensi sejati, namun ia telah melahap 16 pembuluh darah cabang dan pembuluh darah anak, beserta kehendak api di dalamnya. Semua ini menyebabkan esensi api Wang Lin memiliki kemauannya sendiri. Hal ini menyebabkan esensi apinya melawan api bumi dari sekte banteng surgawi untuk mengendalikan api di dunia ini. Perubahan dan perluasan ini memberi Wang Lin gagasan untuk membentuk tubuh esensi sejati. Namun, ini sangat sulit, dan bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya berhasil membentuk sepasang kaki. Bola api setinggi 10 kaki itu berangsur-angsur menjadi redup seiring berjalannya waktu, dan menunjukkan tanda-tanda padam. Burung vermilion dengan sepasang kaki di dalamnya tetap tidak bergerak, tetapi perlahan mulai layu. Esensi api tidak cukup. Mata Wang Lin bersinar dan dia menyerang bumi di bawah. Dia mendarat di gunung dan tangannya menekan ke tanah. Dengan ini, perasaan Wang Lin menyebar dari tangannya, memasuki bumi, dan dengan cepat menyebar. Ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer, ratusan ribu kilometer, jutaan kilometer.
Meskipun demikian, dia bahkan tidak mencakup 10% dari benua banteng surgawi, bahkan tampaknya tidak mencapai 5%. Namun, ukuran ini sangat mendekati ukuran dunia gua. Di area ini, terdapat 172 cabang urat api bumi dan 2 urat api anak bumi. 172 jiwa api bumi, keluarlah untukku. Wang Lin meraung dan mengangkat tangannya. Saat tangannya terangkat, bumi bergetar. Jika seseorang melihat dari atas dengan mantra yang kuat, mereka akan melihat pegunungan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan jiwa naga api terbang keluar. Ada beberapa dataran di mana retakan muncul. Lava meletus dari mereka dan jiwa naga keluar. Sungai tiba-tiba mengering dan runtuh. Jiwa naga itu terbang melintasi langit. Sebanyak 172 jiwa naga api bumi menyerang di area luas ini dan meraung di langit. Kultivator biasa tidak dapat melihat tubuh mereka, hanya beberapa kultivator langkah ketiga yang dapat merasakannya. Pada saat ini, 172 jiwa naga ini sepertinya ditarik oleh kekuatan yang kuat menuju Wang Lin dari segala arah. Naga-naga ini jauh lebih cepat daripada para pembudidaya. Mereka bergerak seolah-olah mereka bisa menggunakan pembengkokan spasial dan langsung muncul di langit di atas Wang Lin dan Du Qing. Ekspresi Du Qing tercengang saat dia menatap ini. Dia sepertinya lupa cara bernapas. Dia melihat auman keras dari para naga seolah-olah mereka akan memberontak. Namun, mereka tidak mampu mengatasi keinginan api, dan mereka bergegas menuju bola api yang akan padam. Di bawah kendali keinginan ini, mereka mendekat. Kehendak api ini adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin setelah menyerap urat api anak bumi, dan itu miliknya. Selain vena utama, semua vena lainnya akan dikendalikan oleh kemauan ini. Gemuruh menggelegar bergema saat 172 jiwa naga api menyerbu ke dalam bola api. Bola api mulai menyala lebih terang. Burung vermilion yang telah membentuk kaki dari tubuh aslinya meraung sekali lagi. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan ketika 172 jiwa naga api menyerbu ke dalam bola api. Saat burung vermilion di dalam menyerap jiwa naga api, tangan dari tubuh esensi sejati muncul, dan ia mengeluarkan teriakan gembira. Keempat anggota badan telah muncul. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepala dan tubuh, maka tubuh esensi api Wang Lin yang sebenarnya akan terbentuk. Du Qing gemetar dan mundur. Meskipun dia hanya orang luar, dia tahu betapa sulitnya membentuk tubuh esensi sejati. Bahkan esensi api yang begitu kuat pun tidak dapat membentuk tubuh esensi sejati. Adegan ini membuatnya takut. Tidak heran tubuh esensi sejati sangat langka. Membentuk esensi tubuh yang sebenarnya terlalu sulit, dan menjadi lebih sulit seiring dengan terbentuknya tubuh yang sebenarnya. Baru setelah itu barulah ia benar-benar menunjukkan betapa menakutkannya tubuh esensi sejati. Orang ini memiliki 7 esensi, dia. Jika ketujuh esensinya membentuk tubuh sejati, maka dia. Du Qing tersentak dan tidak berani membayangkan. Wang Lin terengah-engah di puncak gunung. Dia melihat bola api dan burung vermilion yang telah membentuk keempat anggota tubuhnya, tapi itu masih jauh dari lengkap. Dua anak jiwa naga Vena, keluarlah untukku. Wang Lin mengertakkan gigi dan menekankan tangannya ke tanah. Gemuruh menggelegar bergema dan suara gemuruh terdengar. Dalam jangkauan akal, dua fluktuasi kuat datang dari dua arah berbeda. Di sebelah timur Wang Lin, gunung bersalju yang tidak mencair selama puluhan tahun bergetar. Saat ini, seluruh salju langsung mencair dan berubah menjadi lautan saat mengalir ke bumi. Namun, sebelum sampai jauh, suara mendesis bergema saat seluruh air berubah menjadi gas putih. Jiwa Vena api anak-anak muncul di dalam gas putih dan menyerbu ke arah Wang Lin. Di sebelah barat Wang Lin ada laut pedalaman yang dikelilingi oleh benua banteng surgawi. Di dasar laut, ada pegunungan, dan tampak seperti naga. Saat ini, gunung bergemuruh dan pusaran raksasa muncul di laut. Saat laut mengamuk, gejolak jiwa datang dari gunung. Air laut dalam jumlah besar berkumpul membentuk naga laut, dan keluar dari laut. Naga laut ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan api, tetapi setiap tetes air dipenuhi dengan esensi api yang tak ada habisnya. Tubuh naga laut bergetar saat tubuh birunya berubah menjadi merah, dan air berubah menjadi lava. Naga lava ini meraung dan menyerang Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Wang Lin mengangkat tangannya,
dua raungan mengejutkan datang dari timur dan barat saat dua anak naga api bumi bergegas mendekat. Sepertinya bahkan langitnya sendiri sedang terbakar, meninggalkan dua bekas hangus yang panjang. Ganasnya kedua naga itu bahkan membuat ekspresi Du Qing berubah. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Dia melompat ke udara menuju kedua jiwa naga itu. Du Qing, aku akan memberimu kesempatan. Berisi salah satu jiwa naga selama setengah jam. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia menyerang naga lava yang terbentuk oleh air laut. Ekspresi Du Qing berubah dengan cepat dan dia mengatupkan giginya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Dia berubah menjadi tubuh kayunya dan berjalan menuju jiwa naga Vena api bumi anak lainnya. Du Qing telah melewati 7 arcane tribulan, dan meskipun dia belum mencapai tahap awal Void Tribulan, dia masih tak terduga. Jika bukan karena Wang Lin memiliki banyak metode, akan sulit bagi Du Qing untuk menyerah. Orang ini juga sangat berhati-hati dan selalu berubah. Dia bisa berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Untuk membantu Wang Lin, dia menggunakan kekuatan terkuatnya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya dan esensi berat badannya muncul. Jiwa naga meraung. Saat ia mendekati Du Qing, ia bergetar seolah beratnya bertambah berkali-kali lipat. Ia menjerit dan jatuh dari langit. Ia terus berjuang tetapi tidak dapat melarikan diri. Saat naga itu meraung, api menyebar dari tubuh Du Qing di luar kendalinya seolah-olah itu akan menyebabkan dia melakukan serangan balik. Wang Lin melihat ini dan memperoleh pemahaman baru tentang esensi berat badan Du Qing. Dia tidak lagi terlalu memperhatikan Du Qing. Wang Lin fokus pada naga lava di depannya. Naga api ungu mengeluarkan suhu tinggi, dan saat mendekat, ia membakar dunia, menciptakan asap hitam dalam jumlah besar di sekitarnya. Itu tidak terlihat seperti jiwa naga api, melainkan naga iblis. Saat jiwa naga api yang dikelilingi asap hitam menyerang Wang Lin, dia melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya membentuk segel, dan dengan lambaian, ada kilatan cahaya darah. Pedang darah muncul di hadapan Wang Lin dan menebas jiwa naga api. Irisan ini menyebabkan dunia berubah warna dan gemuruh bergema. Saat cahaya darah menyentuh naga api, terdengar ledakan keras. Naga api merasakan sakit dan mundur untuk menghindari pedang darah. Tapi cahaya darahnya terlalu cepat. Saat jiwa naga api mundur, pedang darah menyapu dan sebagian dari jiwa naga api terpotong. Gemuruh menggelegar bergema saat jiwa naga api yang bagiannya terpotong mundur. Mata Wang Lin berbinar. Dia berada pada momen penting dalam membentuk tubuh esensi sejatinya. Dia menyerang ke depan tanpa ragu-ragu dan meraih bagian jiwa naga api yang telah dia potong. Dia kemudian melemparkannya ke dalam bola api. Bola api menyerap bagian jiwa naga itu dan menjadi lebih kuat. Intisari tubuh sejati yang telah membentuk anggota tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembentukan batang tubuhnya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan melintasi 10.000 kaki, muncul di atas jiwa naga. Dia bergerak seperti awan. Dan meskipun dia tidak bisa menekan jiwa naga dengan satu esensi seperti Du Qing, pedangnya sangat tajam. Pada saat ini, di atas jiwa naga api, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Cahaya keemasan ini menyebabkan hati Du Qing bergetar. Pupil matanya memantulkan cetakan emas di tangan Wang Lin. Saat cetakan emas itu muncul, naga api itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia tidak ingin datang ke sini, itu telah dipanggil oleh Wang Lin. Ketika melihat cetakan emasnya, ia hanya ingin melarikan diri. Dalam sekejap, ia melarikan diri ribuan kilometer jauhnya hingga hanya titik hitam yang terlihat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ke arah naga api yang melarikan diri. Cetakan emasnya bersinar terang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin bahkan tidak melihat hasilnya sebelum dia berbalik untuk melihat naga api yang ditekan oleh Du Qing. Saat dia berbalik, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ada kilatan cahaya keemasan dan cetakan emas terbang menuju Wang Lin. Keberadaan naga api bisa dirasakan di dalam, dan ia mengeluarkan raungan putus asa. Adegan ini membuat jantung Du Qing berdetak kencang. Tidak heran itu adalah harta karun yang dibuat oleh Grand Empirin. Dari kelihatannya, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Du Qing berbinar saat dia tersenyum pada Wang Lin. Selamat, rekan penggarap, karena telah memperoleh 2 anak urat api bumi.
tubuh esensi sejati Anda akan segera lengkap. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara, dan tangan kanannya menyentuh cetakan emas itu. Salah satu jiwa naga terbang menuju bola api. Setelah bola api menyerap satu naga api, suara gemuruh bergema. Esensi tubuh asli mulai terbentuk. Namun setelah separuh batang tubuh terbentuk, api mulai meredup dan menunjukkan tanda-tanda padam. Wang Lin mengerutkan kening pada Du King. Du King tidak berbicara, tetapi bisa menebak apa yang diinginkan Wang Lin. Jiwa naga yang ditekan olehnya terbang menuju bola api. Itu menutup dalam sekejap dan bola api menyerap jiwa naga api. Saat jiwa meraung, ia sepenuhnya terserap oleh bola api. Setelah menyerap urat api tanah anak lainnya, apinya melonjak sekali lagi. Tubuh dari tubuh esensi sejati mulai terbentuk sekali lagi. Pada saat ini, esensi tubuh sejati berisi batang tubuh dan anggota badan. Hanya kepalanya yang tersisa menjadi vermilion bird, membuatnya terlihat sangat aneh. Namun kekuatan api telah mencapai batasnya dan bola api tersebut tiba-tiba runtuh. Itu berubah menjadi titik api yang diserap oleh esensi tubuh sejati tanpa kepala. Saat bola api itu runtuh, tekanan yang sangat kuat datang dari tubuh esensi sejati yang tidak lengkap. Du King tidak jauh dari sana, dan ketika dia merasakan tekanan, dia terkejut. Bahkan dengan tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri ke kejauhan. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh esensi yang sebenarnya. Ini bahkan bukan tubuh asli yang utuh, namun memiliki tekanan yang sangat kuat. Du King menarik napas dalam-dalam dan kerinduan muncul di matanya. Dia ingin membentuk tubuh aslinya yang sebenarnya. 188 pembuluh darah cabang dan 3 pembuluh darah anak. Tapi saya masih belum bisa membentuk tubuh inti. Ini benar-benar terlalu sulit, dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Dengan tingkat kesulitan ini, tidak heran ia tidak akan pernah bisa terbentuk di dunia gua. Tidak ada cukup sumber daya di dunia gua untuk membentuk satu tubuh esensi sejati, itu tidak mungkin. Wang Lin menghela nafas. Dia sekarang mengetahui kesulitan membentuk tubuh esensi sejati dan merasa emosional. Wang Lin merenung saat tubuh asli esensi api yang kehilangan kepalanya berubah menjadi lautan api dan memasuki mata kiri Wang Lin. Saat benda itu masuk ke mata kirinya, sebuah kejutan berubah di mata kirinya. Tanda api normal menghilang dan digantikan dengan pupil ganda. Murid ganda ini mengeluarkan perasaan yang sangat jahat. Setelah menggerakkan kepalanya, Wang Lin berjalan ke depan. Saat dia bergerak, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Tampaknya bergerak bersama tubuhnya, tetapi penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Perubahan mendadak ini menyebabkan Du King terkesiap. Mungkinkah ini perubahan yang terjadi setelah mendapatkan tubuh esensi sejati, sebuah bayangan? Saya telah melihat leluhur lama dari Sekte Jiwa Agung beberapa kali. Sepertinya selalu ada bayangan yang mengikutinya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu meniru. Hal ini terutama berlaku ketika kamu menggunakan mantra. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sepertinya menyadari perubahan pada tubuhnya setelah tubuh esensi sejati terbentuk. Setelah merenung sebentar, bayangan di belakangnya mulai memudar hingga menghilang. Ayo kembali ke Sekte Naga Biru. Saya perlu tinggal di sana untuk sementara waktu. Wang Lin memandang Du King. Ketika Du King mendengar ini, semangatnya langsung menjadi tinggi dan dia tersenyum. Dia menggenggam tangannya, ini adalah kehormatan saya. Rekan penggarap Wang dapat yakin. Saya akan mengirim semua murid untuk mencari urat naga api bumi dan meminta para tetua mengekstraknya untuk digunakan oleh rekan penggarap. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk perlahan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya bersama Du King dan pergi. Pembuluh darah anak di bawah gunung perlahan layu. Di Sekte Banteng Surgawi, 2 sinar cahaya dengan cepat terbang melintasi langit. Tingkat budidaya Du King lebih tinggi, jadi dia secara alami lebih cepat dari Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, Du King melirik Wang Lin dan mulai merenung. Di tingkat kultivasi apa orang ini? Dia terlihat seperti berada di puncak Spirit Void, tapi dia bisa menerima 2 serangan saya, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun tingkat kultivasi dapat disembunyikan, kecepatan juga merupakan indikasi yang baik dari tingkat kultivasi. Mari kita lihat seberapa cepat dia. Du King diam-diam merenung dan perlahan meningkatkan kecepatannya.
Dia terbang melewati Wang Lin, dan jarak di antara mereka bertambah. Saya tidak bisa membuatnya terlalu jelas, saya hanya perlu melihatnya sedikit. Lagi pula, aku harus mengandalkan dia untuk berhubungan dengan Grand Empirin itu. Du Qing tidak berani mengambil tindakan terlalu jauh. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mampu mengikutinya, dia akan melambat ketika pupil matanya menyusut. Karena tatapan dingin Wang Lin tertuju pada mata Du Qing, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam muncul. Raungan tajam datang dari dalam kabut hitam. Raungan ini sangat keras dan memiliki kekuatan untuk mengejutkan pikiran seseorang. Du Qing tidak jauh dari sana, dan ketika dia mendengar suara gemuruh ini, dia merasakan jantungnya bergetar. Dia bahkan mendapat ilusi bahwa tubuhnya akan roboh. Raungan ini sepertinya berasal dari sesuatu yang sangat ganas, dan akan menghancurkan tubuh ini. Binatang macam apa ini? Ekspresi Du Qing tiba-tiba berubah. Raja Nyamuk muncul dari dalam kabut hitam. Mulutnya yang besar, tubuhnya yang seperti gunung setelah menyusut, dan paku hitam yang menutupi tubuhnya semuanya mengejutkan Du Qing. Rekan penggarap Du, kamu terlalu lambat, kamu harus mengikutinya, kata Wang Lin perlahan dan kemudian melangkah maju menuju Raja Nyamuk. Raja Nyamuk itu menyerang ke depan dan menghilang tanpa jejak. Kecepatannya mengejutkan Du Qing. Melihat Wang Lin dan Raja Nyamuk yang menghilang di kejauhan, Du Qing mengungkapkan ekspresi pahit. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dan menekan rasa ngeri di hatinya saat dia terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar ketinggalan. Orang ini memiliki banyak harta dan esensi, bahkan binatang buasnya luar biasa. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan telah membentuk tubuh esensi sejati. Dia tidak dapat terprovokasi atau dibandingkan dengan. Du Qing terus menghibur dirinya sendiri, namun masih merasa bersalah. Sial. Kenapa aku begitu miskin, aku sungguh tidak bisa membandingkannya. Du Qing merasa semakin sengsara. Dia terbang selama setengah hari dan masih belum bisa mengejar Wang Lin. Jika dia mengetahui identitas dan asal-usul Wang Lin serta mengetahui penderitaan Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, hatinya tidak akan begitu seimbang. Jika dia dilahirkan di dunia gua dan memiliki keberuntungan keserakahan, dia tetap tidak akan bisa keluar dari dunia gua seperti Wang Lin setelah 2000 tahun. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Lin berhenti beberapa kali untuk menunggu Du Qing menyusul. Setelah terbang selama setengah bulan berturut-turut, Raja Nyamuk masih bersemangat dan tidak menunjukkan rasa lelah. Setelah melalui banyak metamorfosis, kecepatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Du Qing pun tidak bisa mengejar ketinggalan. Saat terbang, ia bisa menyerap aura benua astral abadi dan berkultivasi seperti seorang kultivator. Hasilnya, ia terbang semakin cepat, dan sekarang beberapa kali lebih cepat daripada Wang Lin yang terbang sendiri. Du Qing berada di belakang dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Selama setengah bulan ini, dia terus terbang tanpa istirahat. Setiap kali dia melihat Wang Lin dan binatang buas yang dia takuti menunggunya, dia merasa tertekan. Melihat Raja Nyamuk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah melihat banyak binatang buas dalam hidupnya, tetapi tidak banyak yang memiliki kecepatan seperti ini. Tidak mengeluarkan cetakan emas tadi itu terlalu kejam. Sekarang, jika dilihat dengan jelas, dia punya cara untuk mencegahku mengejar, tapi dia sengaja membiarkanku mengejar. Orang ini terlalu kejam. Du Qing tersenyum pahit. Beberapa hari lagi berlalu. Ketika Du Qing merasa hampir mencapai batasnya, Sekte Naga Biru muncul di kejauhan. Melihat Sekte Naga Biru, Du Qing menoleh ke arah Wang Lin, yang sangat tenang dan tidak terengah-engah sama sekali. Kemudian dia melihat binatang di bawah Wang Lin, yang sepertinya belum cukup terbang. Du Qing tidak tahu harus berkata apa. Saat keduanya mendekat, semua murid Sekte Naga Biru keluar. Ketiga tetua yang tidak disegel juga terbang ke langit. Mereka awalnya mengira nenek moyang lama telah menangkap orang tersebut dan kembali. Namun, ketika mereka melihat leluhur tua itu kehabisan napas sementara Wang Lin terlihat sangat tenang, mereka tertegun dan tidak tahu apa yang terjadi. Untuk apa kalian berdiri di sini? Ayo sambut teman baik orang tua ini. Ini adalah teman dekat saya, dan dia telah banyak membantu kami. Orang tua ini mengundangnya ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Tatapan tajam Du Qing segera menyebabkan semua orang di Sekte Naga Biru berpencar.
Rekan kultivator Wang, tolong. Du Qing tersenyum dan menyapa Wang Lin. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua murid Sekte Naga Biru berubah, namun ketakutan mereka terhadap leluhur lama sudah mengakar dalam hati mereka, jadi mereka tetap diam. Mereka menyaksikan leluhur tua itu mengundang orang jahat itu ke gunung belakang. Pria parubaya yang kehilangan lengannya kini telah pulih, dan matanya berbinar. Ada sesuatu yang kuat. Kepribadian leluhur bisa dikatakan sangat pendendam. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang misterius bernama Wang adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh leluhur lama, jadi leluhur tua itu memperlakukannya seperti tamu. Leluhur tua kemungkinan besar telah melawan orang ini dan bukan lawannya. Kedua tetua lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Du Qing memimpin Wang Lin ke gunung belakang. Meski tempat ini juga telah hancur, namun gunung tersebut masih ada dan gua di dalamnya tetap utuh. Bagian dalam gua itu sangat mewah. Mutiara malam seukuran kepala yang tak terhitung jumlahnya menerangi gua seperti bintang. Ada banyak ruangan, satu untuk pemurnian, alkimia, dan penggarap pintu tertutup. Itu memiliki semua yang dibutuhkan seorang kultivator. Rekan penggarap Wang, tempat ini sederhana, tapi saya harap Anda dapat menanggungnya untuk saat ini sampai sekte tersebut dibangun kembali. Kemudian Anda bisa pindah ke tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Du Qing memaksakan senyum. Dia sudah mengira tempat ini sangat bagus. Tanahnya adalah batu laut timur yang meningkatkan jumlah aura dunia yang berkumpul di sini. Mutiara malam bukanlah mutiara biasa, mereka menyimulasikan langit berbintang, memungkinkan seseorang merasakan luasnya dunia. Ruang alkimia juga mewah. Semua yang ada di dalamnya adalah barang yang dia curi. Tidak apa-apa, Wang Lin melihat sekeliling lalu duduk. Dia memandang Du Qing dan tiba-tiba berbicara. Rekan kultivator Du, saya berasal dari benua lain. Saya bertanya-tanya, di manakah urat api bumi utama di benua Banteng Surgawi? Benua Banteng Surgawi terlalu besar, sehingga Wang Lin tidak dapat menemukan jalur utama dalam waktu singkat. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk menemukannya. Ketika Du Qing mendengar ini, dia mengerti maksud Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia duduk di hadapan Wang Lin dan berbicara. Benua Banteng Surgawi memiliki elemen api dan sebagian besar mengandung urat api tanah. Rumor mengatakan bahwa urat api bumi terhubung bersama untuk membentuk formasi yang menekan Banteng Surgawi. Legenda mengatakan bahwa Banteng Surgawi dibantai oleh leluhur surgawi. Tubuhnya dijadikan benua dan jiwa asalnya ditekan oleh api. Ini hanya rumor. Banyak orang telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun, ada rumor lain. Pembuluh darah api tidak ditempatkan oleh leluhur surgawi, tetapi merupakan pembuluh darah Banteng Surgawi. Pembuluh api bumi utama yang Anda cari haruslah pembuluh darah terbesar yang melewati seluruh Banteng Surgawi. Sekte jiwa hebat memiliki koneksi ke pembuluh darah. Ketika Du Qing mengucapkan kalimat terakhir, suaranya tiba-tiba menjadi pelan. Dia melambaikan tangan kanannya dan pembatasan muncul untuk menutup area tersebut. Du Qing berbisik, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Mereka memiliki banyak ahli dan banyak mantra misterius. Ketika berbicara tentang sekte ini, kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Saya memiliki api sebagai salah satu esensi saya dan memiliki perasaan yang kuat terhadap api bumi. Setiap kali saya pergi ke Sekte Jiwa Agung, api di dalam tubuh saya padam. Seolah-olah ada kemauan kuat yang membuat semua api padam. Menurut analisisku, seharusnya disitulah letak urat api bumi utama dari benua Banteng Surgawi. Bahkan mungkin ada seseorang yang memiliki esensi api yang sangat kuat di Sekte Jiwa Agung. Dan saya juga tahu nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung, Banteng Hijau Terhormat, memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Dia sama sepertimu dan juga memiliki tubuh esensi sejati. Ketika Du Qing berbicara tentang Banteng Hijau Terhormat, matanya dipenuhi rasa takut. Mata Wang Lin menyipit, dan dia ingat nama ini. Dengan tingkat kultivasi saya hanya memenuhi syarat untuk menjadi tetua luar di Sekte Jiwa Agung. Saya memiliki pendahulu yang merupakan tetua batin dari Sekte Jiwa Agung. Melalui hubungan itu dan posisiku sebagai tetua luar, Sekte Jiwa Agung terlindung.
Rekan penggarap Wang memiliki harta karun yang dihadiahkan oleh seorang Grand Empirin, jadi Anda harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tetapi jika kamu mempengaruhi urat api bumi utama, maka Du King berbicara dengan isyarat. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Dia hanya mengenal 2 orang di Sekte Jiwa Agung. Pernahkah Anda mendengar tentang 2 murid di Sekte Jiwa Agung bernama Fan Sanmeng dan Fan Sanlu? Wang Lin memandang Du King. Ekspresi Du King berubah. Saya pernah mendengar nama Fan Sanmeng. Dia adalah murid inti dari Sekte Jiwa Agung dan salah satu dari 2 jenius dari Sekte Jiwa Agung. Rekan kultivator mengenalnya? Saya pernah mendengar tentang dia. Wang Lin merenung dan mengubah arah pembicaraan. Bagaimana dengan Sekte Guiyi? Sekte itu juga berada di benua Banteng Surgawi. Bagaimana mereka dibandingkan dengan Sekte Jiwa Hebat? Tingkat kultivasi Kang Ren tidak tinggi, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Du King dalam hal pengetahuan. Wang Lin tidak tahu banyak dari informasi yang dia peroleh dari Kang Ren. Sekte Guiyi sangat kuat dan saat ini tampaknya sedikit menekan Sekte Jiwa Agung. Peringkat 9 sekte dan 13 faksi mungkin berubah. Selama beberapa tahun terakhir, seorang murid bernama Yun Yifeng muncul di Sekte Guiyi. Kultivasinya sangat kuat dan dia sangat berbakat. Selain generasi tua, dia adalah ahli nomor 1. Saya sudah melakukan kontak dengan orang ini. Dia luar biasa. Du King memikirkan bagaimana Yun Yifeng baru saja mengayunkan pedangnya dan beberapa anggota Sekte Jiwa Agung terpaksa mundur. Berbicara tentang Yun Yifeng, saya baru saja memikirkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang hanya berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun dan memiliki kultivasi yang tidak dapat diduga. Bahkan dia tidak berani menghunus pedangnya di hadapan orang ini. Bahkan 4 orang jenius dari benua timur tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius di hadapan orang ini. Saat itu, masalah ini menimbulkan gelombang besar. Ada banyak keraguan, tetapi Sekte Jiwa Agung tetap diam dan bahkan Sekte Guiyi tidak menjelaskannya. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, dan ada kemungkinan 80% bahwa kata-kata tersebut salah. Orang tua ini tidak percaya orang seperti itu ada. Saat Du King berbicara, dia tidak menyadari bahwa mata Wang Lin berbinar sejenak. Siapa di dunia ini yang hanya bisa berkultivasi selama 2000 tahun dan membuat Yun Yifeng tidak berani menghunus pedangnya? Hormat sekali. Jika orang seperti itu benar-benar ada, bukankah dia sudah terkenal? Dia bisa diterima sebagai murid oleh seorang Grand Empirin. Saat Du King berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkedip saat melihat Wang Lin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Pikiran ini membuatnya terkesiap dan membuat pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketidakpastian. Karena benua Banteng Surgawi memiliki urat api bumi, lalu apakah ada benua di sekitarnya yang memiliki urat guntur? Wang Lin menghindari topik yang dibicarakan Du King. Aku hanya pergi ke benua gelombang awan, benua Kangyang, dan benua jiwa damai. Ini hanya sekitar setengah dari seluruh benua timur. Di 3 benua ini, tidak ada urat petir. Saya benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan Anda. Tapi saya dapat membantu Anda menanyakannya. Mungkin seseorang di Sekte Jiwa Agung mengetahuinya. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Murid-murid mereka keluar untuk menguji diri mereka sendiri dan sering memberitahu sekte tersebut tentang hal-hal yang mereka temukan. Ini adalah bagian dari pelatihan mereka. Du King menggelengkan kepalanya. Benua astral abadi tidak ada habisnya, dan hanya sedikit orang yang pernah melintasi seluruh benua timur. Du King telah pergi ke 4 benua dalam hidupnya, dan itu sudah luar biasa. Wang Lin mengangguk dan merenung. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah Du King dan sepertinya berbicara dengan sangat santai. Di mana Sekte Donglin? Sekte Donglin? Ekspresi Du King tiba-tiba membeku. Setelah merenung sebentar, dia mulai berbicara. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Letaknya di bagian utara benua timur di benua Sage Besar. Rumor mengatakan bahwa sekte ini sangat misterius dan hanya sedikit murid yang keluar. Wang Lin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan kemudian menunjukkan ekspresi lelah. Du King licik seperti iblis, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari niat Wang Lin?
Dia segera bangkit untuk pergi, dan sebelum pergi, dia meninggalkan sumpah. Rekan penggarap, yakinlah, orang tua ini akan meluncurkan seluruh sekte untuk menemukan urat api bumi. Jika bisa diekstraksi, saya akan membiarkan para murid membawanya kembali ke rekan penggarap. Setelah Du Qing pergi, dia segera mengeluarkan beberapa dekret seperti yang dia janjikan pada Wang Lin. Ketiga tetua masing-masing memimpin sekelompok murid sekte naga biru ke tiga arah berbeda. Ada juga tetua yang diubah menjadi kayu dan disegel sebagai hukuman. Du Qing membebaskannya dan memberinya kesempatan untuk membayar dosa-dosanya. Dia dikirim untuk mencari pembuluh darah anak. Wang Lin duduk sendirian di dalam gua yang agak mewah, dan cahaya dari mutiara malam menyinari dirinya. Sepertinya dia dikelilingi kabut dan tampak tidak nyata. Dia masih merenung dan kata-kata Du Qing bergema di benaknya. Aku juga perlu membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi gunturku. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku pada kolam Donglin. Lagi pula, mungkin ada beberapa hal yang berlebihan dalam ingatan Su Dao. Saya mungkin harus secara pribadi melakukan perjalanan ke sekte jiwa hebat. Wang Lin mengerutkan kening. Baginya, sekte jiwa agung adalah raksasa yang sulit digoyahkan. Du Qing mengatakan bahwa budidaya leluhur lama sekte jiwa agung tidak dapat diduga dan bahwa dia juga telah membentuk tubuh esensi sejati. Wang Lin menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Namun, bukan berarti saya tidak memiliki metode apapun. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan sekte Guiyi. Bagaimanapun juga, lelaki tua bernama Ma itu mengetahui hubungannya dengan Xuan Luo. Segera, Wang Lin melepaskan gagasan untuk mencari bantuan dari sekte Guiyi. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak suka menggunakan nama orang lain untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Meskipun sulit, jika saya bisa menggunakan spatial bending di benua astral abadi, maka itu bukan tidak mungkin. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memikirkan esensi tubuh aslinya. Dia perlahan mulai mencari cara untuk berintegrasi dengan dunia. Mantra ini sangat penting untuk tindakan Wang Lin di masa depan. Begitu dia mendapatkannya kembali, peluangnya akan meningkat. Saat perasaannya tersebar, perlahan-lahan menyebar dari gua dan menyelimuti dunia, tetapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencoba, dia tidak dapat menyatu dengan dunia. Paling-paling, dia bisa mengintegrasikan sepotong. Sepotong ini tidak cukup baginya untuk bergerak jauh, itu hanya bisa berteleportasi dalam jarak dekat. Ini bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Tampaknya ada penghalang tak kasat mata yang mencegahnya masuk. Ini adalah hukum benua astral abadi dan sebuah tekanan. Ini tidak seperti dunia gua, di mana tidak ada penghalang atau tekanan yang tidak terlihat. Setiap kultivator yang telah memahami pembengkokan spasial dapat menyatu dengan dunia untuk bergerak. Namun berkat tekanan ini, dia tidak bisa menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending. Wang Lin samar-samar memahami tekanan ini tidak hanya berdampak terhadap dirinya, tapi juga seperti ini di seluruh benua astral abadi. Itu sebabnya bahkan dengan tingkat kultivasi Du Qing, dia tidak bisa melakukannya. Mungkin hanya setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu saya dapat memaksa masuk dan bergerak seperti itu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin telah mencoba berkali-kali tetapi masih belum berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Semakin sulit, semakin dia bertekad. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Wang Lin berada di kultivator pintu tertutup selama sebulan penuh. Namun pergerakan akal membuat para murid sekte naga biru tidak berani mendekati gunung belakang. Du Qing masih berada di sekte naga biru. Ketika Wang Lin menyebarkan akal sehatnya untuk pertama kalinya, Du Qing menyadarinya. Namun, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Lin. Setelah beberapa hari mengamati, dia tiba-tiba mengerti maksud Wang Lin. Dia mencoba menggabungkan kesadaran dengan dunia dan kemudian bergerak dengan menggabungkan dengan dunia. Ini tidak mungkin. Teleportasi dapat dilakukan, tetapi metode ini jelas digunakan untuk melakukan perjalanan lebih jauh daripada teleportasi. Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang memahami banyak tentang hukum benua astral abadi dan memiliki kekuatan untuk menahan tekanan yang dapat melakukannya. Du Qing menggelengkan kepalanya dan perlahan berhenti mengamati tindakan Wang Lin.
Setelah 1 bulan, para murid Sekte Naga Biru belum berhasil menemukan urat api tanah di luar jangkauan akal Wang Lin. Bahkan keempat tetua pun tidak bisa melakukan ini. Mereka masih memperluas pencarian. Wang Lin telah melupakan perjalanan waktu. Dia sepertinya tidak pernah merasa lelah saat terus mencoba. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 2 kali. Jika dia gagal 2 kali, dia akan mencoba 10 kali. 3 bulan berlalu, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia mencoba, tetapi hasilnya masih sama. Setelah 4 bulan, beberapa murid Sekte Naga Biru telah menemukan beberapa urat api yang belum layu, tetapi lebih banyak lagi murid yang masih mencari. Wang Lin masih terus berusaha. Dia harus terus memikirkan pembengkokan spasial, jika tidak, sisa rencananya akan sulit diselesaikan. Du Qing telah terbiasa dengan perasaan Wang Lin seputar Sekte Naga Biru. Dia memandang Wang Lin mencoba berkali-kali, tidak mau menyerah, dan merasa jijik di dalam hatinya. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkannya, tapi rasa jijik di hatinya menjadi semakin kuat. Ini sungguh mustahil, orang ini terlalu keras kepala, ini hanya membuang-buang waktu. Jika menyatu dengan dunia begitu sederhana, siapapun bisa melakukannya. Tingkat kultivasinya jelas belum cukup tinggi, tapi dia terus berusaha. Saya tidak tahu bagaimana dia menarik perhatian seorang Grand Empirin. Bodoh, Du Qing menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, 3 bulan lagi berlalu. Wang Lin telah menghabiskan 7 bulan di kultivator pintu tertutup mempelajari mantra ini. Du Qing melihat ini dan mencibir. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan kepadanya bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah menarik perhatian seorang Grand Empirin, memiliki banyak harta, dan binatang buasnya luar biasa, tindakannya saat ini membuat dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya ingin melihat berapa lama dia berencana untuk mencoba. Ketika dia masih gagal pada akhirnya, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Ada sedikit rasa jijik di mata Du Qing, tapi ada juga kecemburuan. Kenapa aku, Du Qing, tidak diterima oleh seorang Grand Empirin? Apakah semua Grand Empirin menyukai orang bodoh seperti ini? Du Qing tidak yakin. Selama 7 bulan terakhir, tindakan Wang Lin yang tampaknya bodoh perlahan-lahan mengubah pikiran Du Qing. Dia merasa pikiran Wang Lin punya masalah. Di dalam gua, garis darah di mata Wang Lin menjadi lebih banyak. Bahkan ia merasa hal itu hampir tak tertahankan, namun ia tidak menyerah. Meskipun dia masih mencoba untuk menyatu dengan dunia, dia memaksakan dirinya sekarang. Lebih tepatnya, dia menggunakan metode ini untuk menggerakkan avatarnya yang tumbuh di dalam cangkang batu di kehampaan. Setelah mencobanya selama beberapa hari, Wang Lin memahami bahwa dengan tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghilangkan tekanan dari dunia ini. Namun, dia masih memiliki pilihan terakhir, yaitu avatar yang tumbuh di kehampaan. Avatar ini lahir dalam hukum benua astral abadi dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum. Jadi apakah inderanya dapat berintegrasi dengan dunia bergantung pada avatarnya. Namun, Wang Lin dapat merasakan avatarnya tertidur dan tidak dapat dibangunkan tanpa metode khusus. Itu sebabnya, selama 7 bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan akal hingga ia menjadi lelah dan jiwa asalnya bahkan menunjukkan tanda-tanda layu. Di hari terakhir bulan ke-7, jiwa asal Wang Lin menunjukkan tanda-tanda layu karena tidak sempat pulih selama 7 bulan. Tepat pada saat ini, matanya mengeluarkan cahaya terang. Di suatu tempat di antara dunia gua dan benua astral abadi, ada cangkang batu besar yang mengambang di sana. Di dalam duduk avatar Wang Lin yang tertidur, dan pada saat ini, avatar itu tiba-tiba membuka matanya. Saat avatar itu membuka matanya, Du Qing menunggu dengan jijik melihat Wang Lin mempermalukan dirinya sendiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengungkapkan kengerian yang dia tunjukkan 7 bulan lalu. Dia tiba-tiba berdiri dan benar-benar tercengang. Apa yang dilihatnya membuatnya lupa bagaimana cara bernapas. Ini tidak mungkin.